Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur. Sehingga penetapan tersangka oleh KPK terhadap Syahbirin Nur dinyatakan tidak sah. Sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur, tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan, digelar pada Rabu sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dihadiri oleh tim kuasa hukum Syahbirin Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal menyatakan penetapan Syahbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Das PUPR dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dari pemohon Syahbirin Nur. Hakim juga menyatakan KPK dalam menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan hukum. Atas nama Syahbirin adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan hukum tidak mempunyai kekuatan membuktikan. Menghukum termohon untuk bagi sejumlah adil, 7 menolak selain dan selebihnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur muncul kembali dan memimpin apel di kantornya setelah sempat dilaporkan hilang oleh KPK. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. KPK sebelumnya telah menetapkan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga minta uang 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Proyek yang menjadi objek perkara adalah pembangunan lapangan sepak bola senilai 23 miliar rupiah, pembangunan gedung sub-sub terpadu senilai 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.